Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian kinerja karyawan. Untuk metode yang dipilih untuk saya jelaskan adalah rating scale. Nah, sebelum ke rating scale-nya, pertama-tama kita akan bahas sedikit tentang metode dalam mengukur prestasi kerja. Untuk macam-macamnya ada metode tradisional dan metode modern. Untuk metode tradisional terdiri dari ada rating scale, employee comparison, checklist, essay, dan critical incidents. Untuk metode modernnya ada assessment center, management by objective, dan human asset accounting. Di sini seperti telah dijelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang metode penilaian rating scale atau skala rating yang merupakan metode penilaian yang tertua di antara yang lain. Skalanya ditetapkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Evaluasi berdasarkan pendapat si penilai sendiri. Umumnya dilaksanakan oleh atasan langsung yang mengetahui pekerjaan bawahannya. Kelebihannya, metode ini tidak mahal, mudah dilaksanakan, dan dapat diterapkan pada karyawan di organisasi yang jumlahnya banyak. Kelemahannya yaitu dari sisi subjektivitas, karena dinilai oleh atasan langsung, tidak memakai metode yang lain, jadi benar-benar pure penilaian si atasan sendiri. Nah, rating scale yang saya pakai merupakan versi dari Werder dan Davis. Di sini kita lihat contoh, ada formulir penilaian kerja karyawannya, ada form untuk nama karyawannya, departemen apa, nomor induk kepegawaian, jabatan, serta periode penilaian. Nah, untuk yang pertama, penilaiannya ada dari absensi dan keterlambatan. Misalnya ada sakit berapa hari, jika ada dituliskan, jika tidak ada tidak usah. Kemudian yang kedua izin, alpa. Kemudian yang kedua ada dari keterlambatan, pernah terlambat atau tidak, datang kesiangan atau pulang lebih cepat, dan jika pernah bisa dituliskan berapa kali terlambat dalam 6 bulan atau dalam masa periode penilaiannya, berarti selama 6 bulan ya. Kemudian yang kedua, aspek yang dinilai adalah penilaian hasil kerja. Butir-butir penilaiannya ada kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerjasama, pemahaman terhadap tugas, penyesuaian diri, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, nilainya ada nilai 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 5 baik, untuk skala 4 cukup baik, skala 3 cukup, skala 2 kurang, skala 1 kurang sekali. Nah, keterangan yang berbintang ini ada keterangannya hanya untuk level jabatan yang memiliki bawahan. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi. Nah, berdasarkan pertimbangan di atas, dari absensi dan keterlambatan, dari penilaian hasil kerja, si atasan tersebut dapat merekomendasikan apakah si karyawan yang dia nilai tersebut apakah dapat diperpanjang, diberhentikan jabatan, atau diberhentikan mulai tanggal berapa, dan lain-lain selain yang ada di pilihan ini. Kemudian ada kolom untuk tanda tangan yang memberi nilai atasan langsung, menyetujui pimpinan. Nah, karena biasanya penilaian ini juga disetujui oleh pimpinan paling atas di perusahaan selain atasan langsung ini. Jadi kita juga harus meminta persetujuan atau tanda tangan dari pimpinan di perusahaan tersebut. Kemudian ada ketentuannya bahwa form tersebut merupakan contoh formulir yang di atas. Formulir tersebut bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Nah, ada panduan tersendiri untuk pembuatan nilai pada metode ini berdasarkan kebijakan perusahaan yang bersifat konfidensial. Jadi sifatnya rahasia untuk penilaiannya. Jadi form ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan ketentuan perusahaan. Jadi form ini bisa disebut cukup fleksibel.
Nah, di sini saya coba melakukan contoh implementasinya. Kita misalnya ingin menilai karyawan dengan menggunakan metode rating scale ini. Ada satu karyawan bernama Anne Marie, kemudian departemennya kita isi departemen produksi, nomor induk kepegawaiannya kita isi, jabatannya sekarang seperti apa, kemudian periode penilaiannya seperti tadi kita sebutkan adalah 6 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya 6 bulan. Kemudian absensi dan keterlambatan, misalnya dia mengalami sakit 2 hari, tidak pernah izin, tidak pernah alpa selama 6 bulan itu. Keterlambatan tidak pernah, datang siang tidak pernah, kemudian pulang cepat pernah sekali dalam kurun waktu 6 bulan selama masa penilaian. Kemudian dari penilaian hasil kerjanya kita isi kualitas kerja. Misalnya kualitas kerjanya cukup baik dengan skala 4, berarti kuantitas kerja 4 juga, inisiatifnya baik skala 5. Kemudian seterusnya sampai akhir kita nilai total dari disiplin dengan skala 3, kemudian pemecahan masalah juga skala 3, pengambilan keputusan skala 3, di mana ini merupakan skala 3 ini cukup nilainya. Kita kalikan 3 centang ini dikalikan dengan skalanya, berarti 3 kali 3 9. Kemudian selanjutnya sama penilaiannya seperti itu. Kemudian terakhir diisi dapat diperpanjang atau diberhentikan atau selanjutnya. Nah, saya di sini coba isi dapat diperpanjang. Kita ambil contoh misalnya saya sebagai HOD atau Head of Department merupakan atasan langsung dari Anne Marie ini. Saya melihat bahwa Anne Marie ini memiliki potensi untuk dikembangkan lagi dari segi kualitas kerjanya, kuantitas kerja, kemudian disiplinnya juga bisa ditingkatkan lagi. Saya melihat potensi dalam dirinya, yang kemudian saya memutuskan untuk merekomendasikan bahwa Anne Marie ini dapat diperpanjang. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sebelumnya ini merupakan source atau referensi saya dalam menjelaskan tentang metode rating scale ini. Nah, kemudian selanjutnya, oke, sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.